Perkenalkan, saya Nabila Ren Lubis. Ini saya ingin bertanya Bang tentang kepemimpinan di BEM FEB USU. Nah, bolehlah Abang perkenalkan diri dahulu. Nama saya Angga Almari Sarahab. Saya dari Prodi Kewirausahaan Stambuk 23. Saya sekarang diamanahkan menjadi Wakil Ketua BEM FEB USU periode 2025-2026. Nah, jadi saya ingin bertanya Bang, apa sih tugas utama Abang sebagai Wakil Ketua BEM di FEB USU ini? Yang pastinya tugas saya menjadi seorang Wakil Ketua BEM, mungkin perbedaan saya dan Ketua BEM itu fokus untuk bagian eksternal BEM, menjalin relasi lah di luar dari BEM FEB. Kalau saya sendiri, tupoksi yang lebih utama itu mengurusi internal BEM, bagaimana controlling, bagaimana pengawasan yang ada di BEM FEB ini. Jadi saya lah yang menguasai bagian internal agar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang kami arahkan di awal. Nah, jadi visi dan misi di BEM ini kira-kira apa Bang? Yang pastinya visi kami BEM di awal dibentuk ini adalah Pusat Kolaborasi Strategis Mahasiswa FEB. Untuk misinya sendiri, kami mempunyai misi untuk menyatukan seluruh organisasi yang ada di FEB, membangun hubungan kekeluargaan di seluruh organisasi FEB, dan menciptakan ruang-ruang untuk mewadahi ruang-ruang akademik dan akademik untuk seluruh mahasiswa FEB. Jadi pada intinya adalah kami ingin membangun hubungan yang harmonis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan di BEM FEB USU? Mungkin kalau saya pribadi ya, gaya kepemimpinan saya itu lebih membawa hubungan kekeluargaan. Jadi saya menganggap semua pengurus BEM ini seperti keluarga, seperti adik saya, seperti keluarga saya. Di mana untuk membangun suatu kinerja yang profesional yang baik, pasti harus membangun hubungan yang dekat dulu. Jadi gaya kepemimpinan yang kami bangun itu adalah mendekati seluruh pengurus dulu, baru mengarahkan mereka agar bisa kerja dengan maksimal. Tantangan terbesar yang pernah Abang hadapin itu apa ya sebagai pemimpin, dan bagaimana Abang cara mengatasinya? Sejalan dengan gaya kepemimpinan tadi, tantangannya pasti banyak. Salah satunya banyak pengurus-pengurus yang masih menutup diri, yang pasti manusia mempunyai sifat introvert, tidak suka bergaul dengan orang, tapi dia memilih menjadi pengurus BEM. Mungkin karena kami memiliki sifat kekeluargaan di BEM, kami sangat susah untuk menggapai orang-orang seperti itu. Itulah tantangan terbesar kami. Solusi dari kami adalah kami mengarahkan dulu divisinya untuk membangun hubungan kekeluarga di divisinya dulu terlebih dahulu, agar dia bisa merasa nyaman di divisinya, agar dia bisa terbuka ke divisi-divisi lain dan seluruh pengurus BEM. Bahkan di seluruh FEB dia jadi terbuka. Jadi kami lebih ke mengarahkan kepala divisinya langsung nih, untuk langsung mengajari dia agar jangan berjalan sendiri kalau di pengurusan BEM ini. Jadi bagaimana Abang memastikan komunikasi itu berjalan secara efektif dalam organisasi itu? Pastinya untuk membuat komunikasi efektif di BEM ini, kami membuat struktur hierarki namanya. Pasti dalam sebuah organisasi tidak boleh asal komunikasi ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Kami membuat struktural di mana kami sudah menjelaskan itu ke seluruh pengurus. Seperti contohnya tadi, kami itu membangun hubungan kekeluargaan itu di setara presidium atau pemegang pemangku kekuasaan seperti BPH, Kabid, dan Sekdiv, dan Wabendum. Apabila kami sudah membangun hubungan keluargaan di sana, tugas mereka lah yang turun membangun hubungan keluargaan di divisinya masing-masing. Jadi kami tidak langsung turun lompat ke staf karena kami mempunyai hierarki itu. Disitulah peran kami, dan semua pada akhirnya mempunyai peran masing-masing yang mengarah ke bawah agar yang di bawah ini, staf-staf ini bekerja dengan maksimal karena nyaman di BEM. Baik Bang, perkenalkan saya Ninggi Bunga Eves Payung. Saya mau lanjut pertanyaannya. Seperti apa sih proses pengambilan keputusan di BEM FEB USU itu? Lebih top down, bottom up, atau kolaboratif menurut Abang? Pengambilan keputusan di BEM FEB sendiri itu kolaboratif, kadang top down, kadang bottom up. Di sisi kami memiliki keputusan yang harus cepat, pasti yang mempunyai keputusan paling besar itu terkhususnya Badan Pengurus Harian. Kan ada keputusan-keputusan yang memang harus diputuskan segera mungkin. Tapi untuk keputusan-keputusan yang
langsung mengenai seluruh pengurus, kabid dan lain-lain, itu kami pastinya membuka membuka komunikasi ke seluruh pengurus. Seperti contohnya hal-hal fundamental seperti bagaimana cara kita rapat, bagaimana uang kas kita, hal-hal yang penting menurut pengurus itu kami putuskan secara bersama-sama. Karena kami harus menampung aspirasi mereka dulu. Tidak boleh kami membuat keputusan yang tidak disukai mereka. Jadi kami kolaborasi mengambil keputusan. Di satu sisi kami mengambil keputusan sendiri yang dimana itu dibutuhkan segera mungkin. Di satu sisi kami menampung aspirasi dan memutuskan bersama-sama dengan seluruh pengurus. Apakah BEM FEB USU itu mengalami perubahan penting dalam beberapa tahun terakhir? Perubahan apa dan apa penyebabnya menurut Anda? Perubahan penting BEM FEB USU adalah ini baru dibentuknya lagi BEM FEB setelah kevakuman 4-5 tahun dikarenakan COVID. Mungkin perubahan yang penting adalah BEM FEB telah muncul di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana pentingnya adalah di saat kemarin tidak ada yang mewadahi seluruh mahasiswa fakultas, tidak ada yang merangkul seluruh mahasiswa FEB. Disinilah peran BEM FEB yang sangat penting, bahwa dengan lahirnya BEM FEB kembali, disinilah BEM FEB harus menaungi, harus mewadahi, harus merangkul seluruh mahasiswa FEB agar tidak terpisah-pisah dari gap-gap antar jurusan. Bagaimana respon anggota atau pengurus terhadap perubahan tersebut? Dan bagaimana Abang mengatasi penolakan jika ada? Di satu sisi respon terbentuknya BEM FEB ini kemarin sangat baik karena ini disambut hangat oleh seluruh himpunan jurusan, dan juga untuk anggota pengurusan lain sangat menyambut baik karena pada saat kami membuka kepengurusan ini sangat banyak peminat yang ingin masuk ke pengurusan BEM ini. Jadi yang kami dapatkan hal positif, mungkin ada beberapa oknum yang tidak suka adanya BEM FEB ini karena mungkin mengganggu beberapa organisasi lain. Tapi kami tekankan, BEM FEB bukan hadir menjadi pesaing organisasi yang lain. Tapi di sini BEM FEB hadir untuk merangkul seluruh organisasi yang ada di FEB dan juga untuk merangkul seluruh mahasiswa yang ada di FEB. Apa dampak utama dari perubahan tersebut bagi BEM FEB USU menurut Abang? Dampak utamanya pasti seluruh mahasiswa akhirnya sadar bahwa yang kita lihat kemarin sebelum BEM FEB ada, gap antar jurusan itu sangat panjang. Tapi setelah BEM FEB ini hadir, alhamdulillah kami banyak melakukan kolaborasi dengan jurusan. Bahkan kami membuat lomba-lomba antar jurusan yang disambut hangat oleh jurusan. Akhirnya gap-gap masalah-masalah yang terjadi kemarin sebelum BEM FEB ada, setelah BEM FEB ada, terselesaikan satu persatu. Sehingga dampak utamanya sangat cukup banyak lah kalau dijelaskan. Yang terakhir ya Bang, apa rencana pengembangan BEM FEB USU ke depannya dan kualitas pemimpin seperti apa yang dibutuhkan menurut Abang? Untuk bagaimana rancangan BEM FEB ke depannya, mungkin memang di tahun pertama ini kami lebih fokus di kolaborasi, kami fokus membangun internal BEM, kami fokus ke dalam internalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin ke depannya atau di periode depan, hal yang paling penting di BEM FEB ini, apabila fokus utama yang telah kami susun telah selesai, maka fokus utama BEM FEB adalah mencari eksistensinya di luar. Karena memang kami tidak terlalu fokus terhadap hal itu, karena memang kami fokus di internal. Jadi di tahun depan, di periode depan, sudah saatnya lah BEM FEB mengharumkan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, membangun kolaborasi tidak hanya di fakultas tapi juga di luar fakultas, dari skala daerah sampai nasional bahkan sampai internasional. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pastinya pemimpin tetap yang bisa merangkul seluruh organisasi di FEB, yang bisa merangkul seluruh mahasiswa di FEB, yang bisa mewadahi seluruh mahasiswa FEB, dan juga bisa menjalin relasi yang baik terhadap luar-luar FEB. Dan pastinya pemimpin yang mempunyai integritas, jujur, bijaksana, dan ahli dalam pengambil keputusan. Terima kasih ya Bang. Yang pertama itu berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua BEM FEB, terlihat bahwa peran yang ia jalankan sangat strategis, baik dalam membangun relasi eksternal maupun melakukan pengawasan internal agar seluruh kegiatan tetap berjalan dengan visi dan misi organisasi. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara penguatan jaringan luar dan penataan kerja di dalam BEM. Nah, visi dan misi organisasi menekankan BEM
FEB sebagai pusat kolaborasi di fakultas dengan tujuan menyatukan organisasi-organisasi yang ada serta membangun hubungan kekeluargaan. Selain menjalankan program, BEM FEB juga berusaha menyediakan ruang akademik dan non-akademik yang inklusif bagi mahasiswa. Nilai kolaboratif dan kekeluargaan menjadi dasar yang memperkuat identitas organisasi ini. Dalam hal kepemimpinan, Wakil Ketua menerapkan gaya kekeluargaan, yaitu memandang anggota sebagai keluarga dan membangun kedekatan emosional untuk menciptakan kenyamanan kerja. Menurut beliau, hubungan yang baik antara anggota menjadi kunci untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama karena beberapa pengurus masih menutup diri. Untuk mengatasinya, ia berupaya menempatkan calon pengurus pada divisi yang sesuai dengan karakter mereka agar proses adaptasi lebih mudah dan mereka berani membuka diri. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya kecocokan penempatan dan lingkungan kerja yang nyaman. Dari sisi komunikasi, BEM FEB menggunakan sistem yang terstruktur dan berhierarki. Walaupun tetap menjunjung nilai kekeluargaan, alur komunikasi dijaga agar tetap rapi dan efisien. Kedekatan dibangun terlebih dahulu di level pimpinan, lalu diturunkan melalui masing-masing divisi. Model ini tuh menggabungkan struktur formal yang jelas dengan budaya organisasi yang hangat. Selanjutnya saya akan melanjutkan hasil analisis dari teman saya. Dari hasil wawancara terlihat bahwa proses pengambilan keputusan di BEM FEB bersifat fleksibel. Secara umum, keputusan dibuat secara kolaboratif, namun pada situasi tertentu, BPH tetap mengambil keputusan secara top-down. Sementara usulan dari divisi dapat berjalan secara bottom-up jika berkaitan dengan keputusan teknis. Fleksibilitas ini membuat organisasi menjaga efektivitas tanpa mengabaikan partisipasi para anggota. Selanjutnya, organisasi juga mengalami perubahan penting setelah dibentuknya kembali pasca pandemi COVID-19. Kebangkitan BEM FEB menjadi langkah revitalisasi untuk mengisi kekosongan wadah koordinasi mahasiswa di fakultas. Respon anggota terhadap perubahan ini sebagian besar positif, terutama di himpunan mahasiswa yang merasa terbantu melalui adanya ruang kolaborasi baru. Meski demikian, ada beberapa pihak yang kurang setuju karena khawatir terganggu dengan kegiatannya. Namun, hal ini dapat diatasi dengan komunikasi terbuka dan pendekatan kekeluargaan oleh BEM FEB USU. Dampak dari perubahan tersebut cukup besar, terutama dalam mengurangi gap antar jurusan. BEM FEB berhasil meningkatkan interaksi dan kerjasama lintas program studi sehingga menciptakan suasana yang lebih solid di lingkungan mahasiswa FEB. Kedepannya, organisasi berencana memperkuat kolaborasi internal dan mulai membangun eksistensi di tingkat nasional hingga internasional. Untuk mencapai hal itu dibutuhkannya pemimpin yang mampu merangkul seluruh mahasiswa, memiliki integritas serta jujur dan amanah.